perkara yang rusaknya ukhuwah ini, perkara yang merusak ukhuwah ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Setelah innamal mu'minuna ikhwatun. Apa perkara itu? Diringkas oleh Al-Quran ada 6 perkara pokok yang paling sering merusak persaudaraan, merusak ukhuwah. Apa yang pertama kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaum wala nisaun min nisa. Satu yang suka merusak ukhuwah itu as-sukhriyah. As-sukhriyah maknanya adalah al-istihza, yaitu suka mencemooh, suka menyepelekan, suka merendahkan orang lain. Nah, jadi ibu, siapapun bapak, ikhwah sekalian, kalau orang dicemooh, direndahkan, dilecehkan, pasti akan retak persaudaraannya. Di antara sifat merendahkan, mencemooh itu, yaitu menyepelekan jasa orang lain, menyepelekan kebaikan orang lain, menyepelekan kedudukan orang lain, sehingga ia mengolok-olokkan, kamu ngapain jadi ketua cabang juga, sudah 2 periode nggak ada perubahan, enak kan digituin? Padahal udah banyak jasanya itu. Kamu jadi anggota tidak ada kontribusinya, pasti dia keluar tuh Bu dari anggota, betul nggak? Katanya saya nggak ada kontribusinya. Padahal tiap ngaji saya yang menggelarin karpetnya itu. Menggelarin karpet nggak dianggap jasa tuh. Padahal kalau nggak ada pakai karpet nggak bisa ibu-ibu duduk. Kalau nggak digelar terpal nggak bisa duduk, betul? Nah, orang kalau sudah merendahkan, mencemooh, mengolok-olok jasa orang lain, itu penyebab pertama rusaknya ukhuwah. Maka jangan sekali-kali orang mencemooh, mengolok-olok kedudukan orang lain. Apalagi mengolok-olok ibadahnya, mengolok-olok jasanya. Tapi sebaliknya, kita harus saling menghormati, menghargai, mengingat jasa-jasa orang lain. Maka Rasulullah sekalian dalam menjaga ukhuwah itu salah satunya apa? Selalu menjaga dan mengingat jasa orang lain. Coba kita terapkan dalam hal kecil saja ibu sekalian, di keluarga. Kalau suami, ibu-ibu merendahkan jasa, mengolok-olok istri, apa sih jasa kamu di keluarga? Kerjaan di rumah saja, nggak tahu apa tuh suami setiap hari berangkat malam, pulang malam, banting tulang, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Itu belain keluarga. Apa kerjaan kamu? Kira-kira gimana tuh perasaan istri? Padahal pekerjaan di rumah juga nggak habis-habis ya Bu ya. Betul? Tuh, itu bapak-bapak tuh, biar tahu. Di rumah tuh pekerjaannya berat. Memang seperti nggak ada pekerjaan, padahal ya Bu ya, di rumah itu nggak beres-beres. Melayani suami, mengasuh anak-anak, mengatur, menata rumah tangga itu subhanallah. Maka Rasulullah orang paling sering mengingat. Saya contohkannya kekuatan persatuan di keluarga saja Bu ya. Ukhuwah usrawiyah. Ukhuwah di rumah tangga saja pecah kalau ada pihak yang melecehkan jasa salah satu pihak. Istri melecehkan suaminya, suami melecehkan istrinya, anak-anak melecehkan jasa ibu bapaknya, pasti pecah rumah tangga itu. Maka Rasulullah jangankan masih hidup istrinya Bu, sudah wafat pun itu Khadijah dikenang terus tuh jasanya itu subhanallah. Sampai-sampai Siti Aisyah Bu cemburu ke Khadijah padahal nggak pernah ketemu. Kenapa coba cemburu Siti Aisyah ke Khadijah? Karena Rasul sering menyebut-nyebut jasanya. Jadi bukan menyebut keburukan, menyebut jasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah apa? Magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi, magirtu ala Khadijah. Aku ini nggak pernah cemburu kepada seorang istri Nabi seperti cemburu pada Khadijah.
Nah, jadi kalau ibu punya cemburu itu seperti Siti Aisyah. Kalau nggak punya cemburu berarti bukan Siti Aisyah. Jadi istri Nabi cemburu. Karena siapa istri Nabi nggak cemburu? Cemburu. Kalau nggak cemburu bukan wanita. Itu fitrah. Tapi katanya Aisyah, cemburuku tuh pada Khadijah, padahal nggak pernah ketemu. Wallahi ma ra'aitu Khadijah qat. Demi Allah aku nggak pernah jumpa dengan Khadijah. Kenapa atuh cemburu nggak pernah ketemu mah? Kata Siti Aisyah, walakinna Rasulullah yuksiru dzikraha. Karena Rasulullah sering memuji-mujinya. Dulu mah Khadijah begini. Aduh, atuh Aisyah panas. Dulu mah Khadijah begini, panas lagi Aisyah. Tapi panasnya bukan cemburu dendam. Tapi kenapa aku tidak sehebat Khadijah? Sampai suatu saat mah karena sering disebut-sebut gitu, Aisyah nyeletuk, ya Rasulullah ka'anna halaisa fid dunya imra'atun ila Khadijah. Wahai Rasulullah, emang di dunia ini gak lagi wanita kecuali Khadijah, gitu. Itu kan cemburunya wanita ke suaminya. Emang gak ada lagi wanita kecuali Khadijah. Kata Rasulullah, wanita tuh banyak, tapi demi Allah Khadijah itu jasanya ini disebutin. Sampai kata Siti Aisyah, warubama dabaha syatan summa yuqatti'uha wa yab'asuha ila asdiqai Khadijah. Ada kalanya Rasulullah memotong kambing, domba, lalu dibagi-bagi dagingnya. Dipilih bagian daging mana yang paling disenangi oleh Siti Khadijah. Coba Rasulullah sampai mengenang apa kesukaan dari makanan Siti Khadijah. Kalau daging kambing senangnya bagian ini. Pernah nggak ibu-ibu suami kita tahu kesenangan ibu? Bapak-bapak pernah nggak mengetahui kesenangan ibu-ibu? Pernah nggak? Paling yang tahu ibu-ibu kesenangan bapak-bapak ya. Kalau nggak ada sambal pasti marah-marah. Oh, kesenangannya sambal. Sampai Rasulullah mengetahui kesenangannya apa, dibagi-bagi. Sehingga teman-teman Siti Khadijah yang masih hidup mengetahui, oh Rasulullah itu mengenang istrinya. Nah, kemudian hadis ini oleh sebagian orang, sebagian kalangan jadikan dalil tuh. Makanya kalau kita mengenang almarhumah teh motong domba, motong kambing. Ada yang gitu, Bu? Ada. Kalau haulan nginget orang meninggal, motong apa? Motong kambing, motong domba. Jadi dari situ. Padahal itu tidak ada kaitan dengan mengenang kematian seseorang tanggal berapa, tahun berapa, sehingga satunya, tujuhnya, 40, 100, 1000 setahun. Nah, bukan begitu. Ini Bu sekalian, jadi apa penyebab rusaknya ukhuwah? Yang pertama adalah as-sukhriyah, al-istihza. Mencemooh, menjelekkan, mengolok-olok, merendahkan. Nah. Yang kedua yang merusak ukhuwah itu Bapak sekalian adalah at-talamuz bil anfus. Mencela diri sendiri. Menganggap pesimis kepada diri sendiri. Sama dengan menganggap pesimis ke orang lain. Nah, maka menganggap pesimis, kemudian menganggap mencela orang lain sama dengan mencela diri sendiri. Contoh mencela diri sendiri itu seperti begini. Saya memang udah ditakdirkannya begini kali ya. Tidak akan maju-maju, tidak akan bisa-bisa, tidak akan sehat-sehat kalau dia sakit. Lalu dia mencela diri sendiri. Atau mencela lingkungannya sendiri, mencela kaumnya sendiri. Dasar memang bangsa Indonesia ini korupsi semua, korup semua. Kamu bangsa Indonesia bukan? Iya, berarti kamu kan gitu. Kan suka begitu Bu ya? Itu namanya talamuz bil anfus, mencela diri sendiri. Kalau sederhananya mah mencela ibu bapak si fulan karena warna kulitnya, mencela karena kesukuannya, mencela karena kecacatan fisiknya. Dalam Islam tidak dibolehkan.
Pernah suatu saat ibu bapak Bilal dengan siapa? Dengan Abu Dar Al-Ghifari. Diskusi itu ngobrol. Biasalah kalau namanya teman dekat kan, sahabat ngobrol, diskusi. Suatu saat mengobrolkan sesuatu yang keduanya ini tidak sepaham. Berdiskusi, kata Abu Dar, begini saya. Oh enggak begitu, begini saya. Akhirnya Abu Dar itu naik pitam, kata dia, diam kamu kan hanya seorang anak budak yang hitam dari Habsi. Jadi Abu Dar kesal, lalu keluarlah kata-kata mencela ibunya siapa? Bilal. Kaget Bilal, loh kenapa yang berdiskusi saya dengan kamu, kenapa ibu saya dibawa-bawa? Akhirnya dia datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya berselisih pendapat dengan Abu Dar, tapi Abu Dar mencela ibu saya. Maka kata Rasulullah, panggil ke sini Abu Dar. Dipanggil Abu Dar. Kata Rasulullah, Abu Dar, benarkah kamu mencela Bilal, mencela ibunya Bilal? Benar Rasulullah. Saya keceplosan. Saya lupa diri sampai mengecam ibunya. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Darin, innakam ru'un pika jahiliyatun. Wahai Abu Dar, kalau kamu masih mencela orang lain karena keturunannya, karena ibunya orang hitam dari Habsi, budak, maka kamu masih punya sifat jahiliyah, kata Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Abu Dar begitu mendengar begitu? Langsung dia menjatuhkan badannya di hadapan Bilal. Ia berkata, wahai Bilal, injak nih pipi saya. Injaklah pipi saya sebagai tebusan kesalahan omongan saya kepadamu. Kata Bilal, tidak, mana mungkin aku berani menginjak wajah saudara sendiri. Kata Abu Dar, kamu injak atau aku tidak bangkit-bangkit dari sini. Maka akhirnya Bilal meletakkan kakinya di pipinya Abu Dar, baru dia mau bangkit. Masya Allah, itulah akhlak sahabat ketika dia merasa salah. Kalau kita bedanya dengan sahabat kan gitu, salahnya mah suka betul, tapi yang tidak suka itu minta maafnya, gitu. Menyesalinya. Ini perusak ukhuwah yang kedua, at-talamuz bil anfus, mencela diri sendiri, maknanya mencela juga orang lain. Karena kata Rasulullah, jangan seorang di antara kamu mencela ibu bapak. Kata sahabat, siapa yang mencela ibu bapak ya Rasulullah? Siapa orang mencela ibu bapak sahabatnya, lalu sahabatnya balas mencela ibu bapaknya, itulah dia hakikatnya mencela ibu bapak sendiri. Nah, itulah mencela diri sendiri, mencela orang lain. Yang ketiga, ibu sekalian, yang merusak ukhuwah ini kata Al-Qur'an at-tanabuz bil alqab. Nah, maka wala tanabazu bil alqab, saling memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, stigma-stigma, istilah-istilah yang dibikin untuk ditujukan pada kelompok orang lain yang tidak disukai. Nah, ini kebiasaan di masyarakat. Maka ibu, bapak, ikhwah sekalian, hati-hati apalagi di zaman politik. Biasanya untuk menjatuhkan lawan politik, orang membuat sebutan-sebutan buruk. Yang pro ke nomor ini dituju, wah itu mah kelompok kadrun, betul? Ada nggak sekarang yang begitu? Ada. Dulu 2019, wah yang pro kelompok ini namanya kampret. Yang pro kelompok ini namanya apa? Cebong. Masih ada nggak sampai sekarang kampret cebong? Masih ada, baru 5 tahun. Nanti berubah namanya. Ada blimbing busuk. Kadrun. Kadrun itu singkatannya kadal gurun tuh, Bu. Kadal gurun itu sindiran kepada orang keturunan Arab, itu kan penghinaan, betul. Namanya tanabuz bil alqab. Manggil dengan panggilan-panggilan stigma yang buruk. Makanya
Ayat ini salah satu penyebab turunnya di dalam beberapa riwayat hadis, yaitu tafsir Bil Ma'sur, diriwayatkan Ikrimah ini putranya Abu Jahal yang paling bungsu. Dia masuk Islamnya belakangan, Bu, setelah Futuh Mekah. Lari tapi tidak bisa lagi menyelamatkan diri, akhirnya datang ke Rasulullah minta dilindungi, masuk Islam. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya Abu Jahal tuh, Bu, bapaknya tuh. Abu Jahal itu digelari di masa itu Fir'aun di masa Nabi Muhammad. Fir'aunnya zaman ini, Fir'aunnya periode Nabi Muhammad. Kalau dulu kan Fir'aun di Mesir, Fir'aunnya siapa? Fir'aun Musa. Ini Fir'aun Muhammad. Maka ketika ia masuk Islam, dicemooh oleh orang-orang Muslim yang lebih dulu masuk Islam. Apa kata mereka? Hada ibnu Fir'aun hadihil zaman. Nah, ini katanya anaknya Fir'aun zaman ini, kan itu. Padahal Ikrimah sudah masuk Islam, sehingga dia merasa malu dan rendah diri. Maka Rasulullah menegur orang-orang yang mengatakan ini anak Fir'aun zaman ini, nggak boleh. Inilah dari ayat ke-11 itu penyebab bertaknya ukhuwah. Maka yang diperintah oleh Allah ukhuwah agar kokoh, jaga perkara itu. Itu disebut dengan wattaqullaha la'alakum turhamun. Nah, maka pesan saya Ibu Bapak sekalian, di musim politik seperti ini, apalagi di zaman sekarang ini, zaman medsos ya, kekuatannya ada di media sosial. Mungkin kita tidak mengucapkan, usada abi mah teu nyarios ngan ukur nge-share hukul sami teh, Bu. Usada abi mah teu nyarios ngan ngetik hukul WA dikirimkeun sami. Karena abi mah teu nyarios, ayeuna mah nu nyarios teh sanes lisan. Yang bicara itu bukan mulut, tapi sekarang bicara apa? Tangan tubuh sekarang mah. Makanya di hari kiamat ini tangan suruh ngomong. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Nah, yang tiga lagi karena waktu saya singkat aja, Bu ya. Yang keempat itu yang merusak ukhuwah itu suudzon, buruk sangka. Kemarin di daurah dai ternyata ada yang nanya juga tuh peserta, alhamdulillah, jadi bisa dijelaskan kenapa Ustadz dan Taskil datang ke istana, kan gitu kan. Jadi suudzon kan, Bu. Setelah dijelaskan baru paham, oh ya Allah, kami sudah suudzon. Padahal pertemuan itu sangat penting untuk jamiah justru gitu. Nggak ada kaitannya tentang pemilu. Malah setelah tahu mah, subhanallah, baik sekali Ustadz pertemuan itu. Tuh setelah tahu gitu. Tapi ketika orang lihat gambar mah yang muncul apa? Suudzon. Maka istanibu katsiran minadon, tuh buruk sangka. Ini merusak ukhuwah. Yang kedua, yang kelima yang merusak ukhuwah adalah apa? Tajassus wala tajassasu. Jangan suka memata-matai kesalahan orang lain. Mungkit-mungkit nyari-nyari kesalahan. Lupakan kesalahannya, lihat jasa-jasa saudara kita. Nah, kemudian yang terakhir yang merusak ukhuwah itu ghibah wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan menggibah. Menggibah itu menyebarluaskan keaiban orang lain yang tidak patut diketahui orang lain. Hanya patut untuk diingatkan dan dia bertobat kepada Allah, bukan untuk disebarluaskan. Inilah 6 perkara Ibu Bapak yang harus kita hindari dalam menjaga keutuhan ukhuwah, terutama ukhuwah jamiah kita. Di zaman politik ini saya khawatir ada satu cabang karena beda pilihan jadi gontok-gontokan. Betul, Bu? Jangan sampai begitu. Kita tidak mendukung partai manapun, tidak mendukung capres manapun. Yang kita dukung adalah kader-kader kita harus berhasil. Setuju nggak, Bu? Yang kita perjuangkan siapa? Kader kita. Ngapain ngurusin orang lain? Jangan berpikir milih siapa, tapi berpikirlah mau apa kita. Mau apa kita dengan situasi ini? Apa kepentingan jamiah kita, dakwah kita? Maka insya Allah kita akan terhindar dari gontok-gontokan. Kalau mikirin siapa yang akan kita pilih, pasti berebut, pasti konflik. Betul nggak, Bu? Karena ini pro ini. Tapi kalau kita berpikir
apa program jamiah kita dengan pemilu sekarang, mau apa kita ke depan, pasti yang akan kita pikirkan adalah kepentingan kita. Nah, itulah yang saya sampaikan. Kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan dalam situasi kondisi apapun, kita semua memiliki kekuatan ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, ditambah lagi ukhuwah jamiah. Harus dijaga, satu rasa, satu suara, satu cita-cita, satu usaha. Siap Bu? Siap Bapak? Siap. Alhamdulillah. Saya kira ini saja ya. Mohon maaf apabila ada kehilapan kekurangan, karena saya harus segera menuju Kabupaten Bandung Barat peresmian Pusdapi. Mudah-mudahan jamiah kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kuat dalam ukhuwah, kuat dalam persatuan, sebagai namanya persatuan. Jangan bergeser menjadi perseteruan, jangan Bu, harus persatuan. Apalagi persatean, bahaya itu. Biar yang disate mah kambing saja. Yang disate. Demikian dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.